Assalamualaikum, Ustaz. Salam, Allah. Maaf, Ustaz, ganggu. Kodol. Lagi santai, Ustaz. Ya, santai. Gimana, Ustaz? Sehat kabar ya? Nikmatin yogurt nih, enak. Wih, enak. Laban ya, Ustaz. Ingat dulu di Arab, Ustaz. Dari mana ente? Habis dari itu, diundang sama temen, Ustaz. Oh. Ada ya pengajian gitu, Ustaz. Oh, syukurlah. Iya. Yang sekarang mah udah harus banyak ngaji. Iya. Iya. Sekarang banyak orang beragama itu ikut-ikutan. Oh, gitu, Ustaz ya? Iya. Kayak gitu gimana, Ustaz, maksudnya, Ustaz? Ya, pokoknya ikut yang di masyarakat lah. Ikut ditanya dalilnya, tahu. Yang penting mah ada di masyarakat gitu. Kayak aneh juga dong tadi 40 harian ikut pengajian. Alah. Oh, salah, Ustaz ya? Aduh. Astagfirullah. Boleh gitu. Gak ada dalil ya, Ustaz ya? Kalau kayak gitu, Iya, Ustaz? kita kan dalam beragama itu udah jelas tuh, ada Al-Quran, ada hadis. Rasulullah SAW diutus itu untuk menjelaskan tentang bagaimana ibadah. Kita nggak boleh beribadah. Yang namanya ibadah itu kan hak Allah ya. Iya, Ustaz. Jangan kita ngikutin seenak selera kita. Kita beribadah itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ya nggak? Iya, Ustaz. Iya. Berarti yang sekarang di masyarakat ini banyak, Ustaz, kayak tahlilan gitu kan. Nah itu dia. Harian, terus ada rajaban juga, Ustaz. Iya. Kayak gitu. Apalagi bulan Rajab nih pas nih, Ustaz. Oh, Banyak iya. banyak Bener. amalan-amalan tuh katanya yang disunahkan saat itu malah, Ustaz. Itulah dia. Kita memang harus banyak berpikir, kritis gitu lah ya. Iya, Ustaz. Selama ini ibadah yang kita amalin ini diperbuat oleh Rasul nggak sih? Gitu. Iya, Ustaz. Selama ini yang kita amalkan sehari-hari, ada nggak sih dalilnya? Kan Allah menyuruh kita untuk menaati Allah dan Rasulnya kan? Iya, Ustaz. Allah juga menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Allah juga berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Karena menaati Rasul itu berarti dengan cara apa? Dengan cara mengikuti syariat Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul ya dengan ancaman yang berat. Allah berfirman, "Wa may yushaq" Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Karena kan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Ikut Rasul. Iya. Rasul bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Di sini Rasulullah memberikan contoh. Salat disuruh kita ngikut. Demikian pula selain salat apa? Semua ibadah. Salat, haji, puasa. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kan? Dari mana, Bang? Yang Ustaz dulu. Gitu abangnya sehat, Bang. Alhamdulillah. Gimana bang? Kabarnya bang? Baik, Ustaz. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ustaz, anak kemari mau undang. Undang apaan? Anak ini kan empong anak udah meninggal nih, Ustaz. Nah. Jadi anak mau ngundang haulan sekaligus ada acara muludan di situ. Nah, sama ini apa? Mi'raj, Ustaz. Baca mulud Mi'raj, Ustaz. Anak tanya nih, Ustaz ya. Dia udah undang, Ustaz. Iya bang. Ya, antum juga datang ya. Malam ya. Aneh mau datang bang, tapi syaratnya satu deh bang. Apa, Ustaz? Oh dalil. Dalil apa, Ustaz? Dalilnya mana? Aneh lagi dinasihati sama Ustaz ini. Dalil acaranya, Ustaz. Iya. Ada nggak Rasulullah mengadakan Itu kan, kerjaan itu? tapi kan itu kan dalamnya ada di situ ada baca Yasin, Ustaz, ada bacaan zikir tahlil dalamnya, Ustaz. Terus kita minta doa, terus kita ngirimin apa? Keluarga itu bisa ngirimin itu doa buat entongan yang udah mati. Fatihah ya. Udah meninggal, Fatihah segala macam. Di situ, Ustaz. Kan baik, Ustaz itu. Bagus. Iya memang baik, baca Quran baik bang. Doa juga baik bang. Demikian pula zikir baik ya kan. Tapi kalau dalam rangka perayaannya itu loh bang, mana ada Rasulullah SAW dahulu nyuruh para sahabat, ayo merayakan kelahiran saya. Nggak ada. Kagak ada, Ustaz ya? Para sahabat juga mana ada para sahabat merayakan kelahiran Rasulullah SAW.
Coba, saya mau tanya sama abang nih. Abang lebih cinta kepada Rasul apa para sahabat? Rasul, Ustaz. Para sahabat dong. Ya, saya sama sahabat. Iya. Ya sahabat yang lebih cinta sama Rasul. Iya dong. Iya. Sekarang kok para sahabat yang lebih cinta sama Rasul aja, para sahabat nggak ada yang merayakan Maulid Nabi. Iya. Nggak ada yang merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Nggak ada yang merayakan Rajaban. Apalagi di bulan Rajab sekarang nih orang rame pada Rajaban gitu. Puasa. Itu apa sih nama kerennya Ustaz? Istilahnya pencerminan kecintaan kita pada Rasulullah aja Ustaz. Enggak ini, maksudnya begitu aja. Nggak Kan lebih itu gitu ya. iya enggak lebih gitu. Cuman di situ kan kita emang sambil bagi-bagiin makanan. Orang undangnya makan gitu kan bareng. Iya sih Bang, betul. Tapi kan kalau kita ngaku cinta Rasul, kalau misalnya ngaku-ngaku cinta Rasul, para sahabat juga lebih cinta pada Rasulullah. Para tabiin juga lebih cinta sama Rasulullah. Para sahabat juga para imam yang 4 tuh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka para ulama hebat yang Masya Allah luar biasa. Mereka juga lebih cinta kok kepada para sahabat. Tapi mereka nggak ngelakuin itu Ustaz ya. Iya, tapi kok mereka tidak melakukan perbuatan itu? Terus kalau misalkan kita melakukan amalan itu Ustaz tadi, pengajian lah yang disebutin Bang Heru tadi, tuh udah capek-capek gitu jadi pahala nggak Ustaz? Ya, kalau memang kagak tahu, kata Syekhul Islam Taimiyah, ya diberikan pahala sesuai niatnya aja. Mungkin niatnya dia dalam mencintai Rasul, ya diberikan pahala niatnya itu. Tapi perbuatannya nggak dikasih pahala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Begitu Bang. Makanya kita di dalam beribadah kepada Allah itu harus sesuai dengan contoh Rasul. Harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang Rasulullah diutus sebagai apa? Untuk menjelaskan kan apa ibadah yang dicintai oleh Allah, apa ibadah yang tidak dicintai oleh Allah, ya nggak? Iya. Tapi itu kan udah kita lakuin dari engkong-engkong anak dulu deh, Ustaz. Iya sih, memang. Cakep banget Ustaz emang acaranya. Gitu. Cuman kan kita beragama bukan dengan ikut-ikutan, Bang. Kita itu Islam tuh berdasarkan apa coba? Al-Quran dan hadis. Ane udah bilang sama dia tadi. Islam tuh udah ada Al-Quran, udah ada hadis. Rasulullah sudah menjelaskan agama secara sempurna, ya nggak? Iya. Iya, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Berarti agama kita udah sempurna nih Bang. Tapi kata engkong saya itu tergantung niatnya kita ibadah Ustaz. Allah kan ntar urusan Allah kan yang bagi-bagi pahala kan bukan kita. Iya betul sih Bang. Kalau niatnya bagus, tapi kan niat yang baik itu nggak menghalalkan segala cara Bang. Sekarang gara-gara niat yang baik semuanya jadi boleh gimana? Kalau ada pemuda mau berzina sama janda, ditanya kenapa lo berzina? Niat gue baik, menghibur tuh janda kesepian, kasihan. Berarti ada syarat-syaratnya Ustaz ya, biar amalan itu diterima ya Ustaz ya. Niat yang baik itu tidak menjadikan maksiat jadi taat. Niat yang baik itu tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah, syirik jadi tauhid, nggak bisa. Dahulu aja di zaman Rasul ada para sahabat yang niatnya baik mau ibadah Bang. Iya. Ada 3 orang datang kepada istri Nabi SAW bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Kata para istri Nabi, ya begini loh ibadahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Faka'annahum taqalluha. Maka seakan-akan mereka menganggap remeh ibadah Rasulullah. Terus kata mereka, siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan udah dijamin surga, kita kan belum. Rasul kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kita kan enggak. Kalau saya mau sholat malam semalam suntuk. Nah, ntar lu Ustaz. Nah, sebelum acara haulan ini kan biasanya di keluarga Ana itu kan ngaji dulu di kuburan Ustaz. Satu Quran itu Ustaz. Nah, itu ngirimin buat engkong Ana tuh bacaan Al-Quran. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nyampe apa kagak itu? Permasalahan lain. Sekarang dengerin dulu nih hadisnya yang belum selesai soalnya. Iya. Nah, satu orang ini berkata, yang kedua berkata, saya mau puasa terus menerus, nggak mau berbuka.
Yang satu lagi berkata, saya pokoknya mau apa namanya, nggak mau nikah, khusus ibadah aja deh. Nikah bang, enak. Lihat nih, Berat. 3 orang ini coba niatnya baik nggak? Baik kan, beribadah kan? Beribadah. Baik. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW kepada para 3 sahabat ini, ya, ketahuilah kata Rasulullah, inni akhsyakum lillah wa atqakum. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa daripada kalian. Tapi saya sholat malam, saya tidur malam, saya puasa malam, saya puasa aja, saya juga berbuka, saya juga menikah, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Rasulullah tidak melihat apa bang? Tidak melihat niatnya yang baik, enggak kan? Yang penting saya niatnya kan baik, mau ibadah. Oh, nah niat yang baik tidak menghalalkan segala cara. Caranya tetap harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun pertanyaan abang tadi tentang masalah baca Quran di kuburan, memang masih terjadi perselisihan para ulama bang. Imam Syafi'i mengatakan boleh, sementara Imam Ahmad mengatakan nggak boleh. Ya. Namun dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran buat mayat itu nggak bakalan sampai. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dasarnya apa dalilnya? Ayat Allah berfirman wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, atas dasar ayat ini pendapat yang terkuat dari mazhab Imam Syafi'i adalah bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Waduh, mana bayar lagi tuh buat orang yang ngaji, Anda bayar Sat. Bayar. Suruh baca itu. Sekarang dulu Rasulullah SAW waktu meninggal dunia dibacain Quran nggak sama para sahabat? Nggak ada dalil ya? Nggak ada contoh. Nggak ada kan? Nggak ada. Dulu ketika Khadijah radhiyallahu anha istrinya Nabi loh, yang sangat dicintai Rasul, ketika meninggal dunia bacain Quran nggak sama Rasulullah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak dibacain Sat ya? Waduh. Anak-anaknya Rasul ketika meninggal dunia, Ummu Kulthum, Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan tuh waktu meninggal dunia, apa ada kita dengar Rasulullah bacain Quran di situ? Nggak ada. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mau ziarah kubur, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum afiyah. Udah cuma itu aja yang diajarin. Kalau baca Quran disyariatkan pasti Rasulullah SAW udah ngajarin dong ke Aisyah. Iya. Sampai sahabat-sahabatnya nggak ada Ustaz? Sahabat Rasul juga nggak ada? Iya nggak ada, kecuali riwayat-riwayat yang lemah bang ya. Yang disebutkan kata Ibnu Umar berwasiat nanti kalau aku meninggal dunia bacain surat Al-Baqarah. Tapi ternyata riwayatnya lemah, nggak sahih. Demikian pula ya riwayat yang menyebutkan Rasulullah menyuruh untuk baca surat Yasin 11 ayat Qul huwallahu ahad 11 kali itu di kuburan. Juga riwayatnya kata Ibnu Hajar yaitu dari naskah yang palsu. Nah gini Ustaz, itu kan kalau orang lain Ustaz ya. Kalau anak yang bacain di kuburan kong anak, nyampe gak Ustaz? Kata Imam Syafi'i nggak nyampe. Nyampe ya? Iya, kata Imam Syafi'i nggak nyampe. Sekarang anak cucunya Ustaz, anak yang bacain gitu. Nih, aneh mau tanya nih ya. Rasulullah sayang nggak sama umatnya? Sayang banget kan. Sayang banget. Kenapa Rasulullah SAW nggak bacain Al-Quran buat Khadijah, buat anak-anak yang udah meninggal, buat para sahabat yang udah meninggal? Nggak pernah kita dengar itu Rasulullah melakukan. Sekarang sebaik-baiknya petunjuk kan petunjuk Rasulullah bang. Kalau Rasulullah aja nggak melakukan, buat apa kita lakukan? Para sahabat juga tidak pernah melakukan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Maka dari itulah, ya, sebaik-baiknya petunjuk-petunjuk Rasul berarti kewajiban kita, kata Ibnu Mas'ud apa? Ittabi'u, ikut aja. Wala tabtadi'u, jangan bikin-bikin yang baru tuh bang. Berarti itu satu syarat diterima pahala tuh tadi kan antum sebutin ada niat ya. Niat yang pertama. Niatnya yang kedua yang benar sama yang sesuai kedua, dicontohkan sama sesuai Rasul, dengan ya. tuntunan Rasulullah SAW. Gitu bang. Harus belajar hadis kali Ustaz ya, banyak-banyak belajar hadis. Terus jangan ikut-ikutan aja bang. Udah beli makanan ini banyak Ustaz. Kita makan aja rame-rame. Mending makan ini aja deh bang. Enak nih bang. Udah beli makanan. Ini kue ini dulu zaman Rasul nggak ada nih Ustaz kayak gini Ustaz ya. Iya ini beda nih Ustaz nih.
Oh ini Bang Heru nih Sat. Baru kan. Ini juga nggak ada nih Bang zaman Rasul. Iya, masih nggak ada. Tapi enak Sat. Nih, dengerin. Masalah dunia pada asalnya halal. Kata para ulama usul fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia halal. Tidak dikatakan bid'ah. Makanya bid'ah itu adanya di dalam masalah agama, masalah ibadah. Adapun masalah dunia, silahkan kita bikin terserah selama itu manfaat, selama itu tidak berbahaya. Karena Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Berarti yang ada di bumi ini pada asalnya halal. Berarti kalau masalah dunia tidak ada istilah bid'ah, kecuali kata para ulama kalau masalah dunia itu dianggap agama. Contoh misalnya saya mau ibadah sama Allah dengan cara makan tempe. Mana ada Rasul nganjurin ibadah seperti itu. Nah, kalau itu sudah dianggap ibadah, dianggap agama, baru itu masuk dalam bab perkara mengada-ngada. Begitu, Bang. Jadi nggak apa-apa Bang, ini boleh dimakan. Kalau makanan udah kita habisin aja. Bawa dah makanannya. Iya, udah tahu Sat nanti. Iya, Bang. Udah kebiasaan Sat di keluarganya turun temurun tuh. Iya tuh sama Sat di keluarganya juga tuh kayak gitu. Iyalah. Berarti nggak boleh lah kita ikut-ikutan Bang. Kita sekarang mah harus kritis. Terus kalau kita udah ngerjain itu Sat, dosa nggak Sat? Maksudnya kita Yang udah dulu tobat ya? Yang dulu kan kita udah lakuin Gimana Sat, ya? Sat. Namanya juga kagak tahu. Nggak tahu nggak apa-apa Sat jadi ya. Ya kalau kagak tahu ya gimana lagi. Sekarang tuh yang penting tuh kita harus mau belajar gitu loh. Nyari dalil. Ada Cuman nggak dalilnya ini di zaman bilangin ke keluarganya ini Ustaz bagaimana caranya? Tanya aja belajar dulu kali Bang. yang penting diri sendiri dulu, Bang. Kalau kita udah paham, udah banyak ilmunya nih, baru deh kita sampaikan dikit-dikit. Memang terkadang resikonya ya pasti dianggap sesat lah, dianggap wahabi, dianggap macam-macam lah. Dicuekin aja. Yang penting kan kita ngikutin Rasul. Harus banyak belajar nih Bang kita. Ya udah Ustaz, anak kasih tahu di rumah dulu dah. Ya udah. Ya deh. Takut ya, ntar keburu ini. Sekalian Bang. Sat anak ikut pamit sekalian saja sama Bang Heru. Iya, Ustaz ya. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sat ya sekalian Sat ya. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.